Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. فأسأل الله تعالى أن يمن لنا بعلم نافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. Jamaah salat maghrib dan isya Masjid Syuhairah binti Ali yang Allah muliakan, malam hari ini puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat iman dan Islam, serta diberikannya kita kesempatan pada malam hari ini untuk kembali sama-sama melanjutkan ngaos kita mengaji kitab hadis ahkam dari kitab hadis Umdatul Ahkam karya ulama besar namanya Al-Imamul Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Salawat beriring salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang Allah muliakan, masih membahas hadis seputar pernikahan. Kita sampai ke hadis nomor 10 sekarang. Hadis yang pertama malam ini judulnya babun la yankihu mutalliqatahu thalathan hatta tankiha zawjan ghairah. Bab tidak boleh seorang suami menikahi istrinya lagi atau rujuk lagi dengan istrinya yang telah ditalak 3 sampai istri tersebut menikah dengan laki-laki yang lain terlebih dahulu. Hadisnya an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari ibunda Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, ja'at imra'atu Rifa'at al-Quradhi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat. Suatu ketika istrinya Rifa'ah, lebih tepatnya di sini mantan istrinya, ya, datang seorang perempuan kepada Nabi, namanya Rifa'ah, namanya nggak disebutkan di sini. Ini istrinya Rifa'ah al-Quradhi, mantan istrinya Rifa'ah al-Quradhi, mengadu ke Nabi. Faqalat, dia berkata, kuntu inda Rifa'at al-Quradhi fatallaqani fabatta talaqi. Aku ini mantan istrinya Rifa'ah. Lalu Rifa'ah telah menjatuhkan talak tilu. Talak berapa? Talak 3. Fabatta talaqi, artinya Rifa'ah sudah mentalakku 3 kali. Berarti hak talaknya berarti habis ya Pak ya. Jatah mentalaknya habis. Fatazawwajtu ba'dahu Abdurrahman bin Zabir. Setelah aku selesai dengan Rifa'ah, artinya sudah ditalak 3 sama Rifa'ah, kemudian aku menikah lagi dengan laki-laki lain namanya Abdurrahman bin Zabir, bukan Zubair ya, Abdurrahman bin Zabir. Jadi ini Abdurrahman bin Zabir suami kedua. Ya, suami kedua si perempuan ini. Wa inna ma ma'ahu mithlu hudbati thawb. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Akan tetapi kata si perempuan ini, mohon maaf kalau bahasanya agak vulgar, tapi si perempuan ini menyebutkan dengan bahasa sangat halus, bahasa kiasan. Apa kata si perempuan ini? Ya dulu kan saya istrinya Rifa'ah, kemudian saya nikah lagi sama laki-laki lain, namanya Abdurrahman bin Zabir. Cuma, ada cumanya, mengeluh dia ke Nabi, tapi ya Rasul, suamiku yang kedua ini seperti kain, ujung kain lipatan. Gimana? Ujung kain. Jangan tahu ujung kain nggak? Jangan kalau bentangin kain, ujungnya itu bisa nggak diberdiriin? Bisa nggak dengan berdiri ujung kain? Nah, begini bisa nggak diginiin? Nah, nggak bisa. Maksudnya apa? Paham ya? Adik-adik paham kan nih, yang masih muda-muda nih, paham kan? Jadi istri yang kedua, suami yang kedua ini bahasa gampangnya lemah syahwat. Nah, ini bahasa istilah. Jadi lihat orang Arab atau orang Arab di sini, sahabat Nabi di sini, kalau ingin mengatakan sesuatu yang mungkin agak tabu, pakai bahasa apa? Bahasa kiasan. Jadi intinya suamiku yang kedua ini lemah syahwat. Mohon maaf, tidak bisa ereksi. Atau bahasanya sekarang kayak impoten gitu ya, tidak bisa ereksi. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tersenyum mendengar keluhan perempuan ini. Maka Nabi pun tahu maksud si perempuan ini. Aturidina an tarji'i ila Rifa'ah la hatta tadzuqi usailatahu wa yadzuqa usailataka. Nabi paham si perempuan ini kesini maksudnya mengapain gitu. Kamu pengen balikan sama Rifa'ah, suami yang pertama. Kamu pengen ya rujuk lagi dengan Rifa'ah? Gak boleh, kata Nabi. La, tidak boleh. Sampai Rifa'ah sampai suamimu yang kedua ini menjimakmu dan dia merasakan madumu dan kamu merasakan madunya. Intinya sampai kalian berdua, kamu wahai perempuan dengan suamimu yang kedua, harus terjadi jima terlebih dahulu. Qalat wa Abu Bakar indahu wa Khalid bin Sa'id bil bab. Kan tadi yang membawakan hadis kan Aisyah ya. Berarti ini terjadi di rumahnya Aisyah. Di rumah Aisyah, ada Nabi, ada Abu Bakar. Siapanya Aisyah itu Abu Bakar? Abu Bakar siapanya Aisyah? Ayahnya. Ya wajar ada bapak di situ. Nah, kemudian wa Khalid bin Sa'id bil bab. Di pintu luar ada orang lain namanya Khalid bin Sa'id lagi nunggu antrian, ingin konsultasi ke Rasul. Jadi di luar ada orang nunggu. Orang ini namanya Khalid bin Sa'id dan dia mendengar pertanyaan si perempuan tadi ke Nabi. Yantadhiru an yu'dzana lahu. Si Khalid nunggu giliran. Fanada, karena dia mendengar pertanyaan perempuan tadi, dia dari luar teriak, nyaut gitu. Fanada, ya Abu Bakar, ala tasma'u ila hadhihi ma tajharu bihi inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kayaknya dia tuh nggak setuju gitu. Wahai Abu Bakar, kamu nggak dengar tuh pertanyaan perempuan tadi ke Nabi? Gimana maksudnya? Paham nggak, Bapak? Kenapa sih Khalid bin Sa'id itu teriak di luar? Karena mendengar pertanyaan perempuan tadi, bahwasannya suamiku lemah syahwat. Tiba-tiba Khalid bilang dari luar, Abu Bakar, itu perempuan kok gitu nanyanya? Kira-kira gitu.
kalau bahasa kitanya. Paham nggak Bapak Ibu? Paham nggak Dek? Saya melihat anak muda sekarang. Paham ya? Fahami dulu alur ceritanya. Kalau nggak saya nggak bisa jelasin ini. Paham nggak Bapak Ibu ceritanya? Paham ya? Ya. Artinya ada seorang perempuan mengadu ke Nabi kalau dia sudah ditalak 3 sama suami pertama, namanya suaminya Rifa'ah. Kemudian setelah ditalak 3 dia nikah lagi dengan laki-laki lain namanya Abdurrahman bin Zabir. Akan tetapi suami yang kedua ini lemah syahwat, impoten kalau bahasa kitanya. Nabi paham, oh kamu kayaknya pengen balikan ya sama suamimu yang pertama. Njih. Tapi kata Nabi nggak bisa. Loh kan saya udah nikah dengan suami yang kedua. Boleh dong saya balikan dengan yang pertama? Cukup ditalak selesai? Enggak. Sampai kamu dijima sama suamimu, baru nanti ketika terjadi talak lagi, baru boleh kembali ke suami yang pertama. Karena pertanyaan ini seorang sahabat namanya Khalid bin Sa'id dari luar teriak, pertanyaan macam apa itu? Nah kira-kira begitu. Nggak malu ente sama Nabi? Gitu. Paham nggak Bapak Ibu? Ayo. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Pertama, jumhur ulama berpendapat kalau seorang suami melafazkan talak 3 sekaligus, maka itu jatuh talak 3 sekaligus, bukan talak 1. Jadi kalau ada suami bilang, kamu saya talak 3, berarti talak berapa itu? Talak 3. Meskipun itu baru pertama kali dia ngomong ke istrinya talak. Jadi hati-hati kalau ngomong. Nah, baik ngomong sekaligus kamu saya talak 3, atau pagi hari ngomong talak, siang hari ngomong talak, sore ngomong talak lagi. Udah berapa berarti? Dan kalau sudah talak 3, artinya tidak bisa lagi rujuk. Ini pendapat siapa? Mayoritas ulama, bukan kata gue, bukan kata saya, tapi mayoritas ulama. Hampir 4 mazhab berkata demikian. Ada satu pendapat yang berbeda, pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan muridnya Ibnu Qayyim, mengatakan itu terhitung hanya talak 1. Jadi kalau suami ngomong kamu saya talak 3, berarti hanya dihitung 1. Tapi kalau di Indonesia pakai yang mana? Iya, yang mana yang dipakai? Talak 3 apa talak 1 terhitungnya? Kalau suami ngomong kamu saya talak 3, jatuhnya berapa di Indonesia? Lebih terkenalnya yang mana? Ya memang ada aturan lain. Kalau mentalak harus di depan hakim. Nah kalau si laki-laki ngomong depan hakim, kamu saya talak 3. Laki-lakinya ngomong gitu depan hakim, kamu saya talak 3. Berapa talaknya tuh? 3. Karena di Indonesia ini pakainya madhab lebih kental madhab Syafi'i. Jadi tentunya 3. Dan ini juga yang dipegang sama jumhur ulama dan juga pendapat yang dipegang sama Umar bin Al-Khattab. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah bolehnya wanita bertanya kepada ustadz atau kiai atau mufti pertanyaan yang dalam tanda kutip sedikit vulgar atau sedikit tabu, asalkan niatnya untuk mencari ilmu, mencari hukum, mencari tahu hukumnya apa. Lihat,
kisah tadi. Bagaimana tanggapan Nabi ketika perempuan tadi bertanya demikian? Apa kata Nabi? Nabi marah-marah nggak? Apa kata Nabi di sini? Fatabassama. Apa tabassama? Smile. Senyum. Nabi ngapain? Senyum. Sedangkan si Khalid tadi di luar ngapain? Ngamuk. Nah, ngamuk kalau bisa kitanya. Woi, itu pertanyaan apaan tuh? Gitu. Nabi gimana tanggapan Nabi? Marah Nabi. Woi, kamu perempuan nanya apaan itu? Gak sopan. Gitu Nabi ngomong. Gitu nggak Nabi ngomong? Enggak. Nabi tersenyum. Fatabassama. Senyum Nabi. Nabi tahu maksudnya. Oh, kamu pengen balikan sama Rifa'ah ya? Gitu. Nabi nggak marah-marah. Artinya apa? Pelajarannya buat ibu-ibu, kalau ada permasalahan yang mungkin ibu anggap itu agak tabu, tapi ibu pengen tahu hukumnya apa, boleh bertanya kepada ustadz yang mumpuni di bidangnya. Tapi ya bertanyanya kalau bisa tatap muka atau via WA dengan bahasa yang sopan. Kalau via WA berarti ibu harus sabar, jangan minta langsung dijawab. Siapa tahu ustadznya lagi tidur, lagi sibuk. Itu adab bertanya. Jadi bertanya sesuatu yang agak tabu, kalau memang kita pengen tahu hukumnya, nggak masalah. Ya, tidak masalah. Asalkan tadi dengan penuh adab dan kalau bisa pakai bahasa apa? Bahasa kiasan, bahasa yang halus. Supaya tidak terdengar terlalu apa? Saru gitu. Yang ketiga, banyak anak muda sekarang. Oke. Yang ketiga, di sini kita paham nggak boleh seorang perempuan yang sudah ditalak 3 suaminya, suami yang pertama itu balikan ke suami yang pertama kalau suami yang kedua belum menjimaknya. Gimana? Saya contohin gini ya. Ada seorang laki-laki namanya Budi. Ini istri pertama Budi. Ini perempuan namanya tadi siapa? Kita anggap namanya Maimunah misal. Monggo Pak. Budi punya istri siapa? Maimunah. Budi sama Maimunah cerai. Cerai berapa? Cerai 3. Talak 3. Sekarang Maimunah bisa nggak rujuk kepada Budi lagi? Nggak bisa. Kemudian Maimunah nikah lagi sama cowok lain, sama pria lain. Namanya siapa? Namanya siapa ya? Joko misal. Berarti si Maimunah suami pertamanya Budi, suami keduanya Joko. Nah, si Budi ini masih cinta sama Maimunah. Akhirnya Budi ini kong kali kong. Apa itu kong kali kong? Apa itu kong kali kong, Pak? Kerjasama, bersekongkol. Bilang ke Joko, Joko, kamu boleh nikah dengan istriku Maimunah, mantan istriku Maimunah, tapi nanti malam pertama jangan ente sentuh ya, langsung talak, supaya saya bisa balikan lagi dengan Maimunah. Boleh nggak kayak gini? Nggak boleh. Ini namanya nikah muhalil, nggak boleh. Jadi kapan Maimunah boleh CLBK sama Budi? Kapan? Kapan Maimunah boleh CLBK sama Budi? Nikah sama Joko kan sudah nih. Kemudian mungkin cekcok, berantem. Akhirnya Joko marah besar, ditalaklah si Maimunah. Udah dijima nih, udah pernah dijima sekali. Kemudian mereka berantem, jatuh talak dari Joko. Akhirnya Maimunah mengalami masa iddah 3 kali suci. Habis masa iddahnya, enggak dirujuk-rujuk sama Joko. Habis masa iddahnya, sekarang Maimunah perempuan merdeka, boleh balikan ke Budi.
Tapi kalau ketika nikah sama Joko dan malam pertama belum terjadi, artinya Joko belum pernah menjima Maimunah, belum pernah sama sekali. Terus berantem mereka, berantem hebat, terjadi pertengkaran hebat dan ditalak sama Joko. Kamu saya talak, jatuh talaknya. Tapi belum pernah dijima sama Joko. Berlalu masa iddah 3 kali suci, kemudian selesai masa iddah tidak dirujuk-rujuk. Akhirnya sekarang Maimunah merdeka. Boleh nggak balikan sama Budi? Nggak boleh, Pak. Kan belum jima. Nah, syaratnya harus jima dulu dengan suami yang kedua. Itulah kata Nabi, hatta tazuqi usailatahu wa yazuqa usailataka. Kalau Joko udah menjima kamu dan nanti kejadi perceraian lagi, terus terjadi masa iddah nggak dirujuk, baru boleh kembali ke suami yang pertama. Seperti itu. Ribet ya, Pak? Ribet nggak? Ribet, Pak. Wah, iya kalau mereka cerai, kalau mereka langgeng sampai kiamat gimana? Iya makanya ribet nggak? Gimana Budi pengen balikan, bisa nggak itu? Susah. Jadi apa pelajarannya berarti? Jangan gampang-gampang melafazkan talak. Dan kita tahu bahwasannya talak itu hukum asalnya dibenci, makruh. Ini maksimal 3. Bedakan dengan zaman jahiliyah sebelum Islam datang. Perempuan boleh ditalak berkali-kali, unlimited. Masya Allah. Oke, itu dia pelajaran dari hadis yang pertama. Yang kedua, mana dia? Hadis yang kedua, An Anas bin Malik, judulnya adalah Babu Usyratin Nisa, pembahasan tentang bagaimana cara mempergauli perempuan. Perempuan di sini artinya istri loh ya, bukan pacar. Bukan pacar, ya, istri. Kata Nabi, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka dengan baik, maksudnya istri. Kalau cara mempergauli pacar gimana? Mas, gimana Mas? Kan ini kita lagi mau bahas cara mempergauli istri. Kalau cara mempergauli pacar yang baik gimana? Nggak ada. Cara mempergauli pacar yang baik dengan cara tidak pacaran. Nah, begitu. Oke. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Saya senang nih ada anak muda di sini. Senang saya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas bin Malik. Masih ingat siapa Anas bin Malik? Bapak Ibu masih ingat nggak Anas bin Malik siapa? Pembantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjadi pembantu Nabi usia 10 tahun. Dan menjadi pembantu Nabi selama 10 tahun. Kalau adik-adik ditawarin jadi pembantu Nabi mau nggak? Mau nggak ditawarin? Kamu saya kasih job desk ya, ngambilin air, mau nggak? Nggak digaji mau? Mau. Tapi kamu jadi pembantu Nabi, nggak digaji, mau? Nggak digaji loh. Alias kamu kerja gratis ke Rasul, mau? Mau nggak? Kok diem? Yang tegas dong. Mau apa enggak? Kalau saya ini ditanya, saya bilang mau tanpa ragu. Nggak digaji, nggak apa-apa. Yang penting yang penting makan. Nggak gitu Pak. Nggak apa-apa, nggak digaji. Yang penting saya senantiasa membersamai Nabi, itu Pak yang penting Pak. Kalau kita sama Nabi, pasti Nabi kasih makan, pasti itu nggak mungkin nggak. Iya. Karena siapa yang nggak mau jadi pembantu Nabi ya nak? Alias kita senantiasa membersamai Nabi. Makanya Anas itu hadisnya banyak. Banyak beliau meriwayatkan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Sering mulazamah, artinya sering membarengi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, "Minas sunnah idza tazawwajal bikra 'ala thayyibi aqama 'indaha sab'an thumma qasam wa idza tazawwaja thayyiba aqama 'indaha thalathan thumma qasam." Qala Abu Qilabah, "Walau syi'tu laqultu inna Anasan rafa'ahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Mohon maaf kalau nanti ada ibu-ibu yang tidak suka pembahasan ini, tapi ini adalah hadis Nabi, mau nggak mau aku harus terima. Ini pembahasan tentang jatah jatah qasam. Apa itu qasam? Jatah berbagi, jatah bermalam. Nah, piye maksudnya piye? Gini. Dari Anas bin Malik beliau berkata, sunnah Nabi, maksudnya sunnah Nabi di sini adalah makna sunnah di sini artinya apapun yang disandarkan ke Rasul, baik perkataan, perbuatan maupun persetujuan. Minas sunnah, di antara ajaran syariat atau ajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seorang laki-laki menikahi perempuan gadis, apa kemarin artinya gadis apa kemarin? Masih ingat enggak, Pak? Apa bedanya gadis dengan janda kemarin saya bilang? Kalau gadis apa? Apa kemarin? Pekan lalu saya bahas pekan lalu. Lupa. Apa Bu? Gadis Bu kemarin apa Bu? Bukan itu tuh, bapaknya inget tuh, bukan itu. Gadis adalah perempuan yang keperawanannya tidak hilang atau masih ada, atau hilang bukan karena jima. Karena ada perempuan belum pernah jima tapi keperawanannya hilang, bisa karena kecelakaan atau karena jatuh. Dia udah nggak perawan, tapi pernah jima nggak? Nggak pernah. Maka dia disebut apa? Gadis, tetap gadis. Sedangkan janda atau thayyib bahasa Arabnya, wanita yang keperawanannya hilang gara-gara jima, baik jimanya halal maupun haram. Nah, sekarang pembahasannya adalah kalau ada cowok menikahi perempuan gadis, maka wajib bagi si cowok untuk memberikan jatah bermalam 7 hari. Wajib. Meskipun tadi di awal kata Nabi apa? Minas sunnah. Maksud minas sunnah di sini, di antara ajaran Nabi SAW yang wajib kita ikuti, wajib. Kalau laki-laki menikahi perempuan gadis, bikr, wajib diberikan jatah bermalam 7 hari. Aqama indaha sab'an thumma qasam. Fa idza tazawwaja thayyiba, tapi kalau yang dinikahi janda, berapa hari jatah bermalamnya? Aqama indaha thalathan thumma qasam. Maka di sana bermalam 3 hari, baru nanti melanjutkan jatah bermalam ke istri yang lain. Berarti ini pembahasan buat laki-laki yang beristri berapa? Orang yang poligami. Lihat, kenapa saya tanya dulu, kenapa kok kalau gadis 7 hari, kalau janda kok 3 hari? Siapa yang bisa jawab? Iya tuh, bapaknya paham banget kayaknya. Pengalaman kayaknya. Kalau gadis kan baru menikah, belum pernah punya suami. Jadinya tuh 7 hari itu untuk menyesuaikan dirinya agar gak canggung sama suaminya, untuk ditemanin selama 7 hari supaya biar akrab dan lain-lain. Karena dia newbie, pemula dalam pernikahan, belum pernah nikah. Kalau janda 3 hari aja, gak usah lama-lama. Kenapa Pak? Udah pengalamannya banyak. Udah profesor doktor berarti istilahnya tuh. Udah pengalaman 3 hari aja.
jatah bermalam itu hak istri, bukan hak suami. Ya kan yang ngasih mahar siapa, Ibu? Hak bermalam itu hak siapa? Hak istri apa suami? Hak istri. Makanya wajib tadi hukumnya. Kalau suami sudah punya istri, kemudian nikah lagi dengan wanita yang kedua, istri yang kedua, berarti suami harus bermalam di situ 7 hari dulu. Nggak boleh dia pindah ke istri yang pertama sebelum jatah si istri yang kedua yang gadis ini dihabiskan 7 hari. Faham Bapak? Ini yang kalau mau poligami penting pelajari ini. Bapak, poligami hukumnya diperbolehkan, tetapi syaratnya ketat. Kalau Bapak zalim sama istri-istri panjenengan, maka di akhirat dibangkitkan dalam kondisi badannya mereng. Miring Pak mereng? Miring. Nah, kalau bahasa Sumatera mereng. Tahu mereng Pak ya? Miring tahu ya? Badannya miring begitu. Sengkleng, apalah bahasanya lah. Tahu menara Pisa kan? Miring kayak begitu mungkin kira-kira. Banyak orang-orang yang dibangkitkan dari kubur ketika hari kiamat kan beda-beda ya. Ada yang dibangkitkan nggak ada muka. Siapa itu? Dibangkitkan dalam keadaan mukanya nggak ada, Pak. Yang suka minta-minta tanpa hajat. Ada yang dibangkitkan kepalanya panjang, lehernya panjang. Siapa itu? Yang ini dibangkitkan dalam kondisi teyeng apa? Sengklek. Miring begitu ya, dia begini nih, tuh. Orang begini lurus, dia begini nih, begini tuh. Gimana rasanya tuh miring-miring begitu? Pusing nggak tuh? Berarti kalau suami poligami dan dia tidak berlaku adil sama istrinya, hukumannya berat di akhirat. Nah, ini diantara jadi adil di sini maksudnya adil dalam jatah bermalam. Sudah saya pernah bahas, ya. Ibu-ibu terima apa enggak? Terserah. Ya. Saya hanya mengatakan apa kata ulama, bukan kata hawa nafsu saya sendiri. Karena kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau masalah hati itu nggak diwajibkan adil, karena orang nggak mampu membagi hatinya sama rata kepada orang-orang. Jangankan ke istri, ke anak sendiri aja kadang kita beda kasih sayang. Jadi kalau untuk urusan hati itu tidak dikenakan kewajiban, karena memang sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan, susah. Maka Allah tidak mungkin memberikan syariat yang tidak mungkin kita kerjakan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka kalau ada suami punya istri dua, istri pertama, istri yang kedua gadis, dia 7 hari nginep dulu di situ. Nanti kalau 7 hari selesai, baru mulai lagi ulang dari awal. Istri pertama 3 hari, kedua 3 hari, pertama 3 hari, gitu terus. 3 hari, 3 hari, 3 hari. Kesepakatan aja, mau berapa hari Pak? Mau berapa hari? Istri pertama 3 hari, 3 hari, boleh sepakat. Kalau sudah selesai tadi giliran yang baru, ya selesai. Enggak, saya maunya 4 hari, 4 hari pertama, 4 hari yang kedua, gitu terus. Silahkan. Atau mau dibagi sesuai hari, Senin, Selasa, Rabu istri pertama, Kamis, Jumat, Sabtu istri kedua, hari Ahad masjid marbot. Nggak boleh hari Ahad ke istri kedua, haram, nggak boleh. Apa Pak? Makanya tadi saya bilang hitungannya hari atau nama hari. Kalau mau 3 hari, oke, Senin, Selasa, Rabu 3, Kamis, Jumat, Sabtu 3, Ahad, Senin, Selasa 3 gitu. Kalau sudah selesai yang 3 hari pembagian. Bahkan Pak, nah ini ya mungkin Bapak Ibu mungkin baru tahu, istri yang baru dinikahi ini mempunyai hak. Makanya tadi saya bilang, hak bermalam itu haknya istri, bukan suami. Sebagaimana mahar. Mahar hak siapa? Mahar hak siapa? Hak istri. Boleh nggak nikah tanpa mahar? Kemarin kita bahas.
Boleh nggak nikah tanpa mahar? Akad nikahnya sah, tapi wajib bayar mahar nggak suami? Wajib. Saking wajibnya bayar mahar, si istri itu kalau belum dikasih maharnya boleh menolak untuk tuh. Sebagaimana ini juga begitu. Hak bermalam ini haknya istri. Bahkan nih ya, ngeri nih. Istri yang baru dinikahi itu kan 7 hari tadi ya, kalau dia gadis ya, kalau janda kan 3 hari. Selama 7 hari, yang namanya hak bermalam itu tergantung suami kerjanya kapan. Kalau suami kerjanya kayak orang umum, yaitu pagi kerja, malam istirahat, maka jatah bermalamnya itu dihitung malam. Tapi kalau ada suami yang kerjanya sapam, malamnya dia kerja, paginya istirahat, berarti jatah malamnya itu siang. Paham nggak? Nah sekarang gini ceritanya, ini kayak orang biasa ya, orang umum, pagi kerja, malam tidur istirahat. Maka jatah bermalamnya itu malam, dari habis maghrib sampai subuh. Nah sampai si istri ini bilang, misalnya suaminya mau keluar sholat jamaah nih, papa mau kemana? Mau jamaah ke masjid. Kata istrinya, nggak boleh. Tuh kau mau kemana papa? Papa mau ke masjid, mau ngisi kajian. Gimana? Saya nggak izinkan, karena jatah saya masih ada 5 hari lagi. Nggak boleh papa keluar rumah. Di rumah. Ayo, pilih mana? Kalau tetap keluar dosa nggak? Tetap keluar suaminya. Kamu kok larang-larang saya mau sholat di masjid? Saya ini mau ke masjid sholat jamaah. Kata istrinya, nggak boleh. Jatah saya masih 5 hari lagi. Boleh nggak istri melarang? Boleh. Itu hak istri. Kalau suami nolak, nggak mau, tetap keluar, dosa nggak suami? Dosa. Tuh. Dari sini kita paham ya, poligami itu ribet. Bukan nggak boleh, boleh, tapi ribet. Berarti kalau ribet gimana yang bagus? Kalau ribet bagusnya berapa berarti? Gak usah nikah, jangan nggak nikah pak. Kalau ribet berarti jangan nggak usah poligami, ribet. Kecuali kalau bapak adalah orang yang luar biasa, mantap jiwa, mampu melakukan itu semua, dan juga kaya raya. Sumonggo. Di Indonesia ada jalur-jalurnya, harus izin ini, izin itu, ada jalur-jalurnya, diperbolehkan. Tapi asalkan tadi mampu dan adil. Mampu di sini mungkin dalam sisi finansial. Jangan orang yang gajinya hanya UMR maksa poligami. Itu namanya nggak pakai otak. Gajinya kembang kepis, maksa poligami, biasanya tidak disetujui sama hakim biasanya itu. Kecuali gajinya 20 juta sebulan, tinggal di Klaten, lumayan. Jadi lihat bagaimana Islam memberikan hak yang luar biasa kepada istri, kepada perempuan. Lihat. Lah kalau orang jatah malamnya siang kayak sapam tadi. Kalau orang suami yang poligami dan dia kerjanya malam, paginya istirahat, berarti kan jatahnya kan siang. Pas hari Jumat boleh nggak dilarang Jumatan? Ya makanya pak saya tanya, ketika istri bilang, papa mau kemana? Mau Jumatan. Nggak boleh, gitu gimana? Mau Jumatan saya. Boleh nggak istri melarang gitu? Boleh nggak pak? Boleh. Bayangin coba tuh, Ustadz, kan Jumatan fardu ain. Iya, sholat Jumat fardu ain, memberi jatah istri bermalam juga fardu ain. Di sini dimenangkan hak istri. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan hak manusia, dan hak manusia dalam hukum Islam lebih didahulukan dibandingkan hak Allah. Karena kalau dengan manusia itu biasanya agak keras. Kalau dengan hak Allah gimana? Lebih lentur. Karena kalau panjenengan punya dosa, mohon maaf,
pernah nggak sholat. Gimana caranya biar terhapus dosanya? Nggak sholat nih, pernah nggak sholat 2 hari. Gimana biar terhapus dosanya? Taubat ya Pak ya, taubat, mengkodok. Selesai masalah? Selesai. Karena cuma dengan Allah saja. Tapi kalau panjenengan pernah mencuri harta orang lain, pernah koruptor, astagfirullah jangan sampai, pernah korupsi, menilep uang masyarakat, bapak bilang uang MBG gitu. Kalau urusannya dengan harta orang lain, cukup tobat nasuha. Cukup tobat nasuha. Cukup gak? Nggak cukup. Tobat plus minta maaf plus mengembalikan. Lebih ribet mana? Kalau panjenengan punya utang sampai mati nggak dibayar-bayar, cemana? Bisa terhapus dosanya dengan pahala? Nggak bisa. Karena tadi si istri ini punya suami sapam atau punya suami yang kerjanya itu malam, paginya istirahat, maka hak jatahnya adalah di siang hari. Maka kalau berbenturan dengan sholat Jumat, istri punya hak untuk melarang suaminya sholat Jumat. Terus piye? Suaminya gimana? Iya, nurut. Berarti sholat apa berarti? Sholat zuhur aja di rumah sama istrinya berjamaah, selesai. Kalau istri nggak ngebolehin, tapi kalau istri ngebolehin, bagus. Monggo mas, sholat Jumatan dulu aja. Nggak apa-apa, malah lebih bagus. Tapi yang penting tadi kalau istrinya gimana? Ridho. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Sedikit pengumuman Bapak Ibu, untuk mungkin 2 pekan ke depan saya tidak bisa datang karena lagi ke Purwokerto. Nggih Pak, ya. Karena lagi libur Pak. Purwokerto Pak. Ya. Karena pondok lagi libur, jadi mohon maaf saya juga harus pulang. Nggak bisa Pak. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.